Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Nah, terima kasih sebelumnya gue mau mengucapkan buat lo yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Terima kasih juga yang udah nonton video-video gue sebelumnya. Semoga lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini ya, sesuai permintaan di medsos gue, di Twitter, di Instagram, di YouTube, banyak banget yang pengen gue ngebahas transfer Barcelona. Nah, transfer update tentang Barcelona ya. Apakah transfer Barcelona yang sekarang ini ya sudah berhasil menutupi permasalahan Barcelona? Apakah transfer Barcelona yang sekarang ini ya sudah efektif? Ataukah jangan-jangan transfer Barcelona ya nggak ada gunanya? Kita simak baik-baik. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu lagi ke lu ya, kalau misalkan kita hidup terus akan selalu ada yang namanya inovasi, akan ada selalu yang namanya yang terbaru, yang terbaik. Nah, gue mau ngasih tahu ya, karena sekarang ada body care yang namanya Scarlett. Nah, ini cocok buat cewek, cocok juga buat cowok. Nah, tapi gue lagi seneng banget sama produk yang terbaru ya, yang dikeluarkan oleh Scarlett. Ini ada body lotion, namanya Jolly. Ini dia nih. Jadi ini rangkaiannya ada body shower, ada body scrub, dan ada body lotion. Ini body lotion enak banget. Kenapa? Karena wanginya ini high class banget. Wanginya ini udah setara parfum-parfum yang keren, yang top tier. Ini body lotion Jolly, wanginya udah kayak parfum Black Opium Eau de Perfume. Nah, itu kan parfum-parfum yang top tier ya. Selain itu, ini teksturnya nih enak juga, lembut banget di kulit ya. Ini membantu bikin kulit kita lebih fresh ya. Selain terlindung dari sinar matahari, kita juga wangi. Karena apa bos? Kalau kita nggak terlalu ganteng, kita biasa aja, minimal lu wangi. Nah, ini nih udah nggak perlu parfum lagi. Udah enak banget. Kalau kita ketemu orang, kalau kita wangi, pasti tingkat kepercayaan diri kita akan bertambah. Nah, inilah, udah mau wangi ya, kulit kita lebih fresh, lebih seger. Pokoknya lu harus banget cobain yang namanya Scarlett. Nah, ini nih ya, yang lotionnya nih, andalan gue banget nih, lotion Jolly. Wanginya juga enak banget. Langsung pembahasan yang pertama, transfer yang sudah paling valid ya, yang tanpa basa-basi, tanpa banyak pemberitaan dari media. Tiba-tiba Barcelona dapat Agüero. Nah, Agüero nih, efektif apa enggak Agüero menurut lu? Gue tanya sama lu, sekalian buat bahan kita diskusi ya. Agüero, kalau kita lihat track record Agüero, legend bos. Ya, di La Liga, di Atletico, legend dia. Bersaing dengan top score. Di Liga Inggris, wow, jangan ditanya, City jadi bagus banget, Agüero punya. Tapi Agüero di City berhasil ya, karena support sistemnya ada KDB, gelandang-gelandangnya top. Nah, tapi ketika ke Barcelona, apa yang akan terjadi? Nah, karena gue juga seneng ngelihat relationship pertemanan antara Messi dan Agüero. Mungkin udah klop banget nih, di Argentina sering bareng ya. Gua orang yang pro dengan Agüero. Walaupun ya, kalau pertanyaannya adalah dengan usia segitu masih bisa gak berkembang Agüero, pertanyaannya. Tapi menurut gue masih bisa. Kalau ibaratnya Barcelona beli motor antik, itu tergantung gimana cara nyalain motor antik, gimana cara jalanin motor antik, gimana cara mengoperasionalkan motor antik, gimana cara ya memajang motor antik, motor-motor tua sehingga mahal dan berkelas lagi. Itu tergantung nanti di Barcelona kita lihat. Tapi gue orang yang pro dengan Agüero ya. Langsung aja yang terbaru lagi, yang udah menyusul, Eric Garcia. Nah, ini Eric Garcia nih. Ya, Eric Garcia nanti kita kelola lagi datanya seperti apa. Banyak yang bilang Eric Garcia ini the next Pique. Aduh, gua kalau udah dikasih the next nggak usah lah ya. Lu mungkin semua yang ngerti bola pasti setuju ya. Kalau orang udah di the next scene, itu udah pasti hancur, udah pasti jadi bangsat lah istilahnya. Siapa sih? Ya Boyan Krkic, the next Lionel Messi. Sekarang ngapain dia itu? Nah, kita lihat Deulofeu, the next Messi juga. Oh, banyak tuh yang the next. Ada orang di the next Ronaldo. Sekarang jadi apa gitu kan, maksud gue. Jangan di the nextin, takutnya ada beban. Karena memang ada kemiripan. Pique dari Barca ya, kapten di La Masia ya, ketika dia pindah ya ke MU, balik lagi ke Barcelona, menang. Nah, Eric Garcia katanya ini mirip nih jalan karirnya sama Pique. Pindah dulu ke City ya, habis itu ke Barcelona lagi. Permasalahannya, kenapa Pique bagus?
ketika dia balik dari MU ke Barcelona, tandemnya ada Puyol, ya, Abidal dan Dani Alves, bos. Dani Alves, ya. Ya ibaratnya lu nggak usah Pique di situ ya. Siapa kayak ada orang namanya Ujang tukang agrobot. Main sini temannya si Puyol ame Abidal ame Alves. Pasti kuat tetep Barcelona ya. Mau ada Puyol si Abidal sama Alves. Tengahnya lu taruh kayu aja yang nggak usah Pique. Masih tetap bola susah dilewatin. Pertanyaannya sekarang, Eric Garcia pindah ke City, balik ke Barcelona. Temennya Clement Longley di tengah ya, di sebelah kanan Sergi Roberto. Gue kasih tahu tuh ya, Sergi Roberto beda terbalik sama Pique pindah ke Barcelona saat itu. Ya kalau misalkan ya Pique lagi jelek ya, ada Puyol yang nge-cover. Ini kalau misalkan Eric Garcia-nya lagi jelek ya misalkan lagi jadi tai, amit-amit ya, pasti si Longley-nya sama Sergi Roberto-nya pasti udah lebih bau lagi. Karena kalau lu main sama Sergi Roberto, ya hitungannya tuh bukan temen, malah musuh. Bahkan kalau gue jadi back Barcelona, Sergi Roberto masuk, gue bilang, udah pak ganti kayu aja di sini nih. Minimal kalau kayu orang nggak mau lewat sini. Kalau Sergi Roberto yang main malah dibantuin ngegolin ke Barcelona. Ya, mendingan gitu. Tapi ya kabarnya kalau misalkan Emerson, ini bukan Emerson Everton ya, Emerson yang di Real Betis gabung ke Barcelona dan dia bek kanan yang siap menggantikan posisi Serginho Dest yang gak terlalu bagus defense, dan Sergio Roberto udah pasti lah ya, udah pasti mental lah. Emerson, gua selalu dukung yang namanya back Brazil. Back Brazil nggak pernah mengecewakan. Ya, kita lihat Alves, Cafu, Marcelo, Thiago Silva, ya bebek Lucio, back Brazil udah kelasnya lah, udah kelasnya beda. Dan Emerson statistiknya itu juga bagus ya di Real Betis. Dia sebagai back kanan urutan di bawah di Alba, Jesus Navas sama si Trippier. Di bawahnya ada si Emerson dengan yang mencatat ya dari 79 kali pertandingan, 5 gol dan 10 assist. Menurut gue udah sangat luar biasa ya. Apalagi kalau dibanding Sergi Roberto. Sergi Roberto berapa kali main ya, berapa kali kebobolan, gue nggak tahu dah tuh Barcelona. Tapi Emerson ya, gue sangat salut, sangat dukung Emerson untuk ada di lini kanan, bek kanan Barcelona. Dan selanjutnya ini masih nunggu ya, ada Wijnaldum ini udah pasti kemauan Koeman, orang Belanda. Dan Wijnaldum kabarnya juga akan ada si Memphis Depay. Ini Wijnaldum nih, ini ada permasalahan lagi ya Barcelona di sini nih. Wijnaldum kita lihat kalau misalkan di Liverpool, dia menjadi apa ya, deep playing-nya atau dia yang mengontrol serangan ya, bukan tugas defense midfield, bukan dia gelandang bertahan murni. Karena di Liverpool ya bertahan murninya tuh Fabinho. Masalahnya kalau misalkan kita udah datengin Wijnaldum, di tengah udah ada De Jong, ini kan formasi Belanda ya yang nggak tergantikan. Lini tengah Belanda nggak tergantikan dari Ronald Koeman sampai Van de Boer. Masih tetap De Jong dan Wijnaldum gitu. Permasalahannya kalau misalkan Wijnaldum udah datang dilapisin sama De Jong, Aguero-nya udah tetap nggak berfungsi, itu gue udah pure bukan salah pemain, itu pasti gara-gara Koeman-nya yang goblok. Makanya gue sangat menantikan kedatangan dari Wijnaldum ke Barcelona ya, biar udah nih kemauannya Koeman udah dilaksanain, udah diajuin, udah dikasih ya. Kalau masih nggak beroperasi juga, wah udah itu udah Koeman-nya emang bener-bener emang udah harus out aja. Ini kita tunggu aja nih kabar nih, karena Memphis Depay kalau misalkan Memphis Depay masuk, masalahnya gini, Memphis Depay di MU aja nggak dapat tempat, ya kan? Di Liga Inggris aja kebuang gitu loh. Liga Inggris kebuang. Kalau lu bagus di Olympique Lyon bagus, iya minimal orang-orang yang di Liga Perancis bagus itu, ya direkrut sama Paris lah. Ya itu tuh kesempatan terbesarnya direkrut Paris. Ini enggak, gue nggak tahu jam terbangnya, nggak terlalu nontonin juga ya. Di Belanda katanya lumayan Memphis Depay, tapi ya bisa aja lah kalau misalkan masuk.
ganti-ganti, kita harus pertimbangin lagi yang namanya Coutinho, pertimbangin lagi yang namanya Griezmann dan Dembele, itu mau dikemanain. Kalau misalkan Depay masuk, ya gue sih masih tetap oke lah buat angin-angin segar Barcelona. Itu, jadi tinggal Donnarumma ketika mau ke Barcelona ada klausul yang sangat nyolotin ya dari Raiola, padahal dia lagi bingung juga nih mau dikemanain si Donnarumma, tapi ada klausul yang pengennya Donnarumma dibayar per main. Aduh, itu apa lagi coba? Gue nggak ngerti lah ya. Kita lihat ya udah baru sekian aja tuh orang-orang yang sudah masuk ke Barcelona. Sekarang jadi pertanyaannya gini, kalau misalkan Aguero masuk ke Barcelona, siapakah dan memakai nomor berapa Aguero? Ini perdebatannya pasti sengit ya. Karena 11 di lini depan ada Dembele, ya 7 ada Griezmann, 9 ada Lord Palconte Lorelo. Wah, kira-kira siapa ya? Kayaknya nggak mungkin deh ya si Lord Braithwaite menyerahkan karena kan jago banget. Dah. Tapi pertanyaan lagi sekarang, apakah permasalahan Barcelona sudah bisa ditambal, sudah bisa diselesaikan dengan baik? Menurut gue belum. Permasalahan Barcelona adalah ya beda dengan tim-tim lain. Barcelona ketika bola kerebut, untuk menguasai bola Barcelona oke. Tapi kan sekali lagi kita bukan ngucapin, yang menang bukan yang nguasain bola, yang menang yang menciptakan skor. Permasalahan Barcelona, kalau lu sering nonton Barca, ketika bolanya kerebut, ya, bola kerebut, nggak ada gelandang bertahan defense midfield yang fight banget merebut kembali bola tersebut. Ya, nggak ada gelandang bertahan yang jadi breaking yang benar-benar matahin musuh. Ya, kalau susah ngejelasinnya gini, nggak ada Fabinho di Liverpoolnya di Barcelona, nggak ada Casemiro di Real Madridnya di Barcelona. Ya, nggak ada Fernandinho dan Rodri di City-nya. Kalau Barcelona masih bergantung pada Sergio Busquets, jawabannya kita udah tahu dengan ngelihat 2 tahun sebelumnya. Lu mau bertahan Busquets di situ? Ya, alasan lu apa? Busquets kan pemain makin lama makin tua ya. Pemain di saat muda ya, kecuali di saat muda masih bisa lah Busquets lari-lari masih mau. Tapi semakin hari semakin tua ya. Musuh semakin kencang-kencang. Nggak ada yang ketika lepas bola Barcelona musuh megang bola dipotong sama gelandang yang serem ya. Mungkin dulu kita punya Yaya Toure, tapi ya udah lewat begitu aja. Pertanyaannya kan seperti itu. Ketika musuh Barcelona dapat bola, yang dihadapin langsung sama back Barcelona, bos. Mending kalau back Barcelonanya Puyol, mending Pique waktu saat muda, Lenglet, Lenglet nggak usah sama pemain bola beneran, ya. Maling, lu lari kenceng, ya coba dah bawa bola ke sono, lewat Lenglet, iya. Yang ada ketika musuh megang bola, Barcelona keserang, kipernya aja berdoa tuh Ter Stegen, ya ampun, ini si Lenglet udah gak bakal bisa ngambil bola, Pique udah kondor, tinggal gue dah ini. Kita tinggal berharap ke Stegen. Menurut gue di situ yang Barcelona belum ada, yang Barcelona belum punya, belum ketambel semuanya. Karena kalau Wijnaldum oke lah kita bisa nutup pakai Emerson di lini kanan, bisa gantiin Dani Alves mudah-mudahan, berada berapa level di bawah Dani Alves. Seenggaknya kita udah nggak ngeliat Sergio Roberto, Sergio Nyodes bisa agak majuan dikit juga nggak apa-apa lah, karena kita tahu dia dribblenya lumayan walaupun mainnya nunduk. Di lini tengah nih, di lini tengah ya kita belum punya ya. Itulah dia. Kalau misalkan kita head to head El Clasico, Casemiro head to head El Clasico, De Jong sama Kroos misalkan head to headnya, si Modric sama Pedri ya. Nah, Casemiro sama si Busquets jauh sekarang, jauh. Gua puji lah Casemiro, salah satu pemain Madrid yang gak bisa gue benci, karena pemain jahil, pemain nakal kayak gitu gue suka sih. Nggak ada yang Casemiro, nggak ada filter buat menghentikan serangan musuh biar nggak langsung ke back, belum ada Barcelona kayak gitu. Ya, dulu Busquets nggak terlalu kerja banyak karena Xavi Iniesta. Sekali lagi gue kasih tahu kayak gitu, nggak ada. Mending daripada nggak ada lini tengah ya. Mending sekalian kayak Coutinho, kayak Dembele, Griezmann, Braithwaite jangan dijual, lucu Braithwaite.
Ya Griezmann, Dembele, Coutinho dijual lah. Lu mau dijual di OLX, di Tokped, mau dijual di e-commerce, nggak apa-apa. Yang penting ya slot-slot gajinya itu bisa buat nutup gaji yang lain, atau minimal bisa ngganti ya, bisa beli pemain yang buat temenin Eric Garcia, atau bisa beli pemain yang ada di lini tengah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan, kenapa bang lu lebih milih mana, La Masia atau pemain dari luar La Masia? Gua jujur ya, gue fucking shit tradisi lah ya. Gue fucking shit tradisi. Mohon maaf ya. Yang namanya akademi nggak selamanya bagus. Kita lihat nih di 90-an ya, MU pernah punya akademi yang bagus, yang kayak ya pemain-pemain Beckham, Giggs, yang lain-lain lah ya. West Ham kemari yang kayak Ferdinand, Lampard gitu kan. Bahkan di 2000-an muncul dari Akademi Madrid yang Raul, Pavon, segala macam. Ya itu siklus menurut gua. Di saat itu La Masia masih punya Xavi, si Puyol, Iniesta. Jadi siklusnya lagi bagus gitu kan. Gua lebih milih ya pemain yang lebih bagus daripada pemain La Masia untuk mengisi Barcelona. Karena menurut gua Barcelona ya, klub yang diisi oleh para pemain-pemain bagus, oleh para pemain-pemain bintang ya. Jadi kalau lu di La Masia, lu belum superstar, lu belum bintang, lu belum masuk kriteria pemain terbaik, ya berarti bukan rezeki lu main di Barcelona. Gue lebih milih ya, daripada ada pemain La Masia yang mungkin biasa aja, tapi ada pemain luar yang lebih bagus dari pemain La Masia, terlepas dari ekonomi, gaji atau apa. Gue lebih milih pemain yang di luar La Masia yang lebih bagus. Karena dia apa? Dia terbaik berada di Barcelona. Kalau lu memang ada di caps pemain terbaik, lu pasti main di Barcelona. Xavi, Iniesta main di Barcelona. Fabregas ke Arsenal dulu ya, jadi bintang di Arsenal. Karena dia udah jadi pemain terbaik, balik ke Barcelona. Walaupun champion gak dapet, tapi Fabregas nunjukin gitu. Dan tantangannya adalah untuk Eric Garcia nih. Kira-kira seperti itulah ya. Tantangan untuk Eric Garcia. Apakah Eric Garcia bisa membuktikan ya, ataukah dia ngeklop kayak Pique yang habis pindah akhirnya sukses di Barcelona, Fabregas yang walaupun sosok pindah balik lagi ke Barcelona. Apakah akan seperti Fabregas, Gareth Pique, atau justru flop kayak Deulofeu, flop kayak siapa sih, Rafinha, atau flop kayak banyak lah pemain-pemain Barcelona yang nggak, kayak Giovanni Dos Santos mungkin yang sekarang udah bingung mau ngapain ya. Pertanyaannya itu aja, oke? Sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesautauan.